Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau sebelumnya itu modul apa sih ya, setup an app dev environment on Google Cloud dan implement load balancing on Compute Engine dan Google Cloud Fundamental Cloud Infrastructure, ini juga dua-duanya udah pernah tak kerjain di video sebelumnya. Begitu juga yang pertama ini. Nah, paling ini course terakhir ya. Course terakhir untuk minggu ini ya. Jadi selanjutnya bakal ada minggu selanjutnya. Nanti bakal muncul course yang lain. Sebenarnya ini nggak wajib banget ya kalau buat aku, karena ini buat program Get Certified 2025. Tapi karena mumpung kopiku masih ada nih, jadi kita lanjut aja dulu. Harusnya kekejar sih, soalnya ini bener-bener gampang ya kalau tadi aku overview secara cepat. Nah, labnya tuh yang ini, aku langsung buka aja emailnya tak close. Oke, sip A. Sip. Nah, ini totalnya 6 jam katanya. Ini itu 6 jam mungkin termasuk sama bacaan, dengerin video dan lain-lain ya. Tapi aku kayaknya video tak skip langsung deh. Aku mending langsung loncat ke lab-labnya aja. Nah, ini untuk lab pertama itu working with the Google Cloud Console and Cloud Shell. Harusnya gampang ya teman-teman. Kita dari kemarin udah ngotak-ngatik Cloud Console sama Cloud Shell juga ya. Jadi ini ya paling ya harusnya bisa tanpa error ya. Nah, ini kalau aku coba teori dulu ya. Jadi Cloud Console itu kan web base ya. Terus juga yang ada lagi yang CLI nih, alias yang Cloud Shell itu sendiri. Nah, Cloud Console ini dia itu sama si GCP-nya itu di develop terus menerus. Jadi biasanya itu ada perubahan layout ya. Tapi biasanya si GCP ini kadang tetap nawarin apakah mau balik lagi ke layout yang lama atau gimana gitu. Jadi seandainya kamu mungkin udah 1 bulan gak buka GCP terus buka lagi, mungkin ada layout yang berubah seandainya si GCP ini ngasih perubahan ke web console-nya. Nah, sebenarnya kita tuh bisa ngelakuin hampir semuanya di Cloud Console, meskipun enggak semua ya, tapi hampir semua ya, hampir semuanya gitu, yang umum. Nah, terus juga buat teknologi yang baru atau biasa dipanggil detailed API ya, itu belum diimplementasiin di Cloud Console. Jadi kayak buat kayak belum general availability gitu. Masih kalau kamu mau nyoba bisa pakai si CLI atau API ya. Terus juga Cloud Console ini cukup cepat untuk beberapa aktivitas. Seandainya kayak bikin satu instance gitu kan, tinggal klik aja gitu kan. Sedangkan kalau pakai CLI kan mungkin kan kayak bikin Google Cloud Instance, create name-nya apa, flag-nya, image-nya apa, disk-nya berapa, firewall-nya apa, network-nya apa, dan lain-lain. Jadi cukup panjang kalau diketik sendiri. Nah, tapi kalau CLI gini itu biasanya itu lebih enak buat ngerjain tas yang repetitif. Jadi seandainya mau bikin 10 VM bisa pakai CLI aja, tinggal dikerjain ulang komennya, tinggal diganti nama VM-nya aja gitu cuy. Sebenarnya bisa tetap bisa dibuat automationnya sih kalau diakalin lah, kalau udah terlanjur males kan ya. Nah, terus juga buat Cloud Console ini bisa mengurangi error ya, karena yang ada di konsolnya atau yang ada di webnya itu ya sesuai pilihan yang sesuai aja gitu. Jadi kita nggak bisa nambahin flag yang nggak ada gitu. Jadi contoh nih, di bagian konsol pas kita mau bikin instance kan ditanyain kan, ini mau pakai OS apa, Debian atau Ubuntu, Debiannya 11 atau 12. Nah, kita kan tahu kan, dikasih pilihan mau 11 atau 12. Sedangkan kalau pakai CLI kita secara default itu nggak tahu ada Debian berapa aja. Mungkin kita aku coba pakai Debian 8, ternyata nggak ada Debian 8. Nah, itu yang disebut error mungkin ya cuy. Sedangkan kalau pakai konsol kan kita udah jelas, kamu pilih salah satu antara Debian 10 dan 11 gitu. Jadi mengurangi error ya cuy. Nah, nanti di hasil akhir lab kita bakal belajar terkait Cloud Console buat bikin storage bucket. Ini sebenarnya dikerjain ya di lab lain ya, tapi nggak apa-apa. Terus juga kita bakal bikin storage bucket juga, tapi pakainya Cloud Shell gitu. Jadi
bikin paket doang. Yang pertama tuh pakai konsol, yang kedua pakai shell. Jadi harusnya masih cukup enak ya. Jadi kita sebelum masuk ke cloud shell kita udah ada gambaran. Oh ternyata cara bikin paket itu gini ya kalau lewat konsol gitu. Nah ini aku langsung tak start lab aja dan buka Safari-nya. Oke, gede banget jir kreditnya. Oke aku coba launch kredit ya. Aku takut belum kelar tapi kreditnya udah habis nih cuy. Nanti besok paling coba tak tanyain kali ya ke adminnya kali ya. Ini kalau yang opsional dikerjain aman gak gitu. Jangan sampai kreditnya habis buat ngerjain lab opsional sampai lab yang wajib malah nggak kepegang cuy. Oke ini aku tak saya mengerti. Oke sip, ini aku udah masuk konsol ya. Jadi konsol itu ya web based kayak gini cuy. Oke ini tak I agree and continue. Nah lanjut di bagian sini kita bisa langsung masuk ke cloud storage kayak gini. Cloud storage ini tak zoom in lagi gitu. Nah di sini kan ada beberapa menu nih, ada overview, paket, monitoring. Kita masuk ke yang paket. Harusnya di sini tuh masih kosong ya. Nah no row to display ya. Jadi karena si akunnya ini baru jadi belum ada paket sama sekali cuy. Selanjutnya kita bakal bikin paket. Caranya gimana? Tinggal diklik create paket as yang di sini atau yang ada di atas ini. Sama bisa bikin paket ya. Nah selanjutnya untuk nama kita kasih nama. Nah di sini nggak dikasih ketentuan dia namanya apa. Aku pakai project ID aja namanya paketnya biar unik secara global ya. Oke langsung tak create aja ya. Yang lainnya kayak location terus storage class dan lain-lain dibiarkan default ya. Oke langsung tak confirm. Untuk harganya jadinya tuh 0,06 dolar per giga kalau ada aku ngupload objek ya. Jadi kalau kosongan kayak gini tuh harusnya nggak kena charge cuy, karena emang belum ada data yang disimpan, hanya ada wadahnya doang atau si paketnya saja. Nah lanjut kita coba nge-explore. Apanya mau di-explore? Ya lah langsung tak cek my progress aja. Oke lanjut kita bakal bikin paket lagi tapi pakai cloud shell cuy. Caranya tinggal deactivate cloud shell aja di atas kanan ini, klik. Oke, terus kalau ada kayak gini aku continue. Terus authorize. Nah, kalau kayak gini tinggal pilih ke akun yang tadi aja. Ntar dia bales bang Syaf. Nah di sini kita udah masuk ke cloud shell ya. Jadi kita terminal gitu, bentukannya terminal kayak di CMD atau terminal di Mac OS ya. Ups. Nah di sini aku coba jelasin dulu ya. Jadi cloud shell ini menge-provide temporary compute engine VM. Jadi sebenarnya cloud shell ini di belakangnya itu VM cuy. VM-nya itu OS-nya itu Debian ya kayaknya. Ubuntu 24 ternyata aja ya, ternyata Ubuntu 24 ya. Dan untuk harddisknya katanya sih 5 GB ya. Nah 5 GB ya ke /home. Nah kan 5 GB. Terus juga udah ada cloud SDK nya. Jadi kalau aku ngetik cloud itu harusnya udah muncul komennya. Nah udah ada kan ya. Jadi bukan komen not found gitu, karena emang udah keinstall secara bawaan. Nah ini ada beberapa penjelasan komen singkat. Ada Cloud ini itu buat Compute Engine dan Google Cloud Service yang lain. Terus juga ada Cloud Storage, ini untuk Cloud Storage ya. Sebenarnya ini Cloud Storage itu masuknya ke Cloud ini cuy. Dia kan Cloud spasi storage. Kalau instance ya mungkin Cloud spasi instance gitu. Terus juga ada buat Kubernetes Engine, kubectl ya. Terus ada Peki buat BigQuery. Terus juga buat terus juga katanya si Cloud Shell ini support bahasa pemrograman Java, Go, Python, Node.js, PHP, Ruby. Aku nggak tahu nih maksudnya nih apakah di sini udah terinstall bahasa pemrogramannya. Oke, berarti
Oke, jadi si Cloud Shell ini ternyata udah keinstall beberapa bahasa pemrograman ya cuy yang ada di sini. Jadi nggak perlu install secara manual. Nah, terus juga ada web preview functionality. Jadi seandainya aku install bikin kontainer di dalam Cloud Shell ini, terus aku bisa langsung di preview langsung aja di sini cuy. Gitu. Oke, deh lanjut kelar. Nah, terus juga di sini katanya setelah 1 jam gak ada aktivitas di Cloud Shell itu bakal di recycle ya. Alias semua datanya itu bakal dihapus kecuali data yang ada di /home sini, karena si home ini persisten dia masuknya ya. Nah, ini itu kayak tadi cara bukanya. Terus ini juga ada beberapa pertanyaan ya, nggak cuma ada satu ya, ini bisa milih banyak. Cloud Shell ini menawarkan apa aja nih? Built-in authorization for access resource instance. Ini jawabannya iya ya, jadi kita bisa ngakses kita bisa ngakses paket di dalam GCP kita tanpa perlu login karena udah ke authorize secara otomatis gitu. Ini aku belum login sih udah ya sih, tapi memang belum ke set project aja sih. Kalau aku coba ya, aku coba di cloud project list bentar. Oh kurang S cuy. Oke, terus aku coba di cloud set project ke quick labs yang ada di sini. Oke, aku paste. Terus aku coba kerjain yang paket list lagi. Nah, sekarang udah muncul loh paket yang quick labs tadi. Jadi kita bisa cek ada paket apa aja tanpa perlu login lagi gitu. Jadi udah otomatis login gitu. Terus juga command line tool ngewajibin kita buat install SDK Cloud SDK. Ini harusnya bener ya, ngewajibin ya. Tapi ini kan command line kan, sedangkan command line ini punya si Google langsung ya. Jadi wajib sudah ada. Bentar, sorry, bukan wajib install tapi ini dia bilangnya ini ngewajibin kamu ya. Harusnya enggak ya, karena udah keinstall pre-installed gitu, jadi nggak perlu aku nginstal secara manual gitu. Terus 5 GB persistent storage di home ini bener ya. Terus akses ke free temporary compute engine VM. Nah, dia bener ke temporary compute engine VM, tapi aku nggak tahu nih free apa enggak. Tadi sih dibacanya free ya, tapi aku bener-bener nggak tahu beneran free atau ada biaya tersembunyinya. Jadi hasil akhirnya kayak gini mungkin ya, aku coba submit. Anjoy, bener cuy. Jadi yang ini sebenarnya nge-require si software Cloud SDK, tapi memang nggak perlu kita nginstall secara manual karena udah diinstalin sama si sistemnya Cloud Shell gitu cuy. Oke, udah lanjut task 2 kelar, kita lanjut task 3. Kalau sebelumnya di task 1 kita tadi bikin storage bucket lewat konsol, selanjutnya di task 3 ini kita bakal bikin cloud storage bucket lewat Cloud Shell ya cuy. Jadi aku langsung di cloud storage bucket create gs, nama paket name-nya apa. Oke, aku paket name-nya aku kasih nama faktor sayang case ya. Gini. Oke, jadi aku berhasil bikin paket faktor sayang case ya. Kalau aku coba tagih cloud storage packet list, harusnya outputnya ada 2 ya. Faktor sayang case plus yang quick labs tadi yang kita bikin dari konsol gitu. Oke, aman. Oke, aku coba cek my progress. Oke. Nah, di task 4 ini selanjutnya kita bakal nyoba ngupload file atau ngupload objek ya ke ini aku nggak tahu nih. Oh, pertama tuh kita ngupload ke Cloud Shell-nya dulu dari laptopnya aku. Upload ke Cloud Shell, terus dari Cloud Shell diupload ke storage ya, ke paket ya. Kayak aku coba upload dulu. Aku coba upload file yang ini aja, Kitten. Aku upload. Nah, sini kan udah uploaded nih, udah hijau kan. Aku coba ls, harusnya udah ada Kitten PNG ya. Nah, lanjut kita buat ngupload file dari lokal ke storage atau ke paket itu bisa pakai command cp spasi nama filenya spasi paket name-nya kita cuy. Nah, lanjut
di bagian sini tadi kan my filenya kan tadi kitten png kan. Nah terus paket name-nya tadi Fatur Sayang Keja. Jadi hasilnya kayak gini. Kita nge-copy kitten png yang ada di lokal sini ke dalam paket Fatur Sayang Keja. Gini ya hasilnya ya. Oke, aku coba cek upload a file, harusnya udah ke upload. Nah, buat ngeceknya apakah sudah berhasil ke upload atau belum ya, kalau mau dicek lewat Oke, kita coba cek lewat konsol dulu ya, mumpung ada waktu ya. Caranya tinggal buka cloud storage paket. Ini kan paket ada 2 nih harusnya nih. Nah, Fatur Sayang Keja ini yang buat dari terminal, sedangkan yang Quick Labs bikin dari konsol. Dia nah. Ini aku nulis. Dia nah. Canggih banget. Si 2 tak rampung nasi 2. Nah, di bagian Fatur Sayang Keja ini, kan tadi kita udah ngupload file kitten png kan. Nah, sekarang udah ada. Tapi kalau mau lewat CLI gimana cara ngeceknya? Aku nggak tahu. Aku coba storage. Di dalam sini tuh ada paket ya. Paket terus ada apa lagi nih? Paket. Gimana cara ceknya anjir? Gini kah LSKS Fatur Sayang Keja. Bener gak? Oke bener ya. Jadi di cloud storage ls pasti nama paketnya ya. Di sini udah ada satu output ya, si kitten png. Nah lanjut kita bakal bikin persistent state di cloud shell. Jadi buat kita kalau pakai Gcloud nanti itu biasanya tuh kita bakal ngeset value terkait region, zone dan project ID. Nah, ketimbang kita masukin secara manual terus menerus, itu kan lama-lama capek dan kadang kadang ada typo gitu yang mengakibatkan error kan. Nah, kalau sekiranya kita bakal sering pakai Cloud Shell, mending kita setting di environment variable aja ketimbang ngetik secara manual. Nah, caranya gimana? Kita coba cek dulu nih di Cloud Compute Region List, ada region apa aja sih di GCP. Nah, di sini itu ada banyak region ya, cuy. Sini itu ada North America, Northeast dan lain-lain. Di sini itu aku bakal pilih region yang paling dekat aja. Ada nggak ya? Bentar. Di sini itu dikasih syarat nggak sih region yang mana? Oke, regionnya kayaknya dibebasin dah, cuy. Regionnya kayaknya dibebasin. Paling aku ngarah ke US West 2 aja yang gampang. Oke, lanjut di bagian sini. Create environment and replace. Oke, di bagian sini kita coba langsung ubah regionnya ke US West 2. Gini. Oke, terus kalau aku echo infra class region kurang dolar anjir. Nah, sekarang outputnya udah US West 2 sesuai yang value kita setting di atas ini. Nah, lanjut kita coba nge-append environment variable ke suatu file. Pertama tuh kita bakal bikin directory dulu, infraclass, pakai command mkdir infraclass. Kita coba copy ls, harusnya udah ada directory infraclass. Nah, lanjut kita bakal bikin file namanya itu config. Jadi file config ya, bukan config.txt atau config conf, tapi bener-bener config doang ya. Caranya itu pakai touch ya. Touch foldernya directory infraclass, pasti nama filenya config doang. Oke, coba aku kalau tag ls infraclass harusnya udah ada config ya, tapi kalau aku coba cat itu masih kosongan ya. Nah, lanjut kita bakal masukin yang tadi infraclass region ini ke dalam file config-an yang tadi. Nah, memang ada outputnya karena outputnya itu ada di dalam file config sini. Nah, lanjut kita bakal bikin variable infraclass project ID. Caranya sama. Kita bakal bikin infraclass project ID, arahin ke sini. Ini aku coba copy project ID sama dengan sini. Kalau aku coba echo infraclass project ID, bentar tak copy jer. Males nih aku nih. Nah, ups. Nah, jadi ini kayak sensitif ya, cuy. Nah, sini udah project ID-nya udah masuk, tinggal kita masukin aja ke file config-nya pakai echo.
Kalau aku coba chat lagi, harusnya line-nya udah ada 2 ya. Yang pertama ini region dan project ID. Sip, udah aman. Nah, selanjutnya kita perlu kayak buat nge-restart ya atau nge-apply gitu ya. Pakai command source ini. Oke, source infra-class conflict. Oke. Terus kalau tak. Nah, sini kalau aku coba di close dan reopen, di sini kan kita pas ke nge-echo infra-class kan muncul quick labs kan ya. Kalau aku coba restart ya, kata dia tuh nanti pas di echo lagi infra-class project ID itu nanti nggak ada outputnya cuy, karena variabelnya itu udah nggak ada, jadi nggak persisten gitu. Nah di step selanjutnya itu kita bakal bikin variabelnya itu lebih persisten dengan masukin konfigkan ke profile ya. Ya aku coba echo ini lagi. Nah di sini outputnya udah nggak ada nih, tapi kalau aku coba di ls infra-class lagi, chat maksudnya di sini masih ada ya. Nah selanjutnya kita bakal masukin infra-class config ini ke profile sini kayaknya ya, entah di home atau di slash ya. Oke, langsung di nano.profile. Nah yang ini dia, kita masuk ke paling bawah. Di bagian sini kita tambahin source infra-class / config. Nah terus tinggal kita coba echo lagi. Nah di sini kan masih nggak bisa kan. Kalau kita coba restart lagi, more restart, terus nanti kita echo, tuh harusnya tuh outputnya tuh langsung muncul project ID-nya kita ngambil dari si file infra-class / config. Oke, ini bentaran doang. Oke, langsung tak kerja. Nah sekarang udah ada outputnya ya, quick labs GCP bla bla bla. Oke, ini ada pertanyaan lagi, gimana cara bikin persistent state di Cloud Shell, file mana yang kita config? Dot profile ya, yang ada di sini dot profile. Oke, sip. Tas 5 kelar, lanjut tas 6 itu kita hanya nge-review doang. Coba tak bacain ya. Jadi Cloud Shell ini ya interactive environment buat nge-explore si GCP ya, pakai Cloud SDK. Komennya itu Gcloud dan Gcloud Storage. Gcloud Storage ini tuh masuknya punya si Gcloud ini sih. Nah kita tuh nggak harus pakai Cloud Shell nya GCP cuy. Seandainya aku punya laptop Linux, kita bisa nginsalin Gcloud SDK secara manual di lokalnya aku. Nanti tinggal di auto-rest aja pakai access key atau secret key ya. Nah kita juga bisa bikin automation di command Gcloud pakai, kalau di Linux ya pakai scripting kayak bash, atau di Windows bisa pakai PowerShell gitu. Nah ini kayak yang tadi Google Cloud Interface itu terdiri dari 2. Yang pertama Cloud Console atau WebBase, atau CLI atau Cloud Shell. Nah konsol ini kayak karakteristiknya kita bisa nge-perform task lebih cepat ya, karena nggak perlu ngetik, nggak perlu bikin komennya dulu, tinggal klik aja, terus juga optionnya itu udah muncul di depan mata semua. Jadi nggak perlu mengetahui kalau ada option apa aja sih gitu, tinggal pilih aja yang ada di depan mata. Nah terus juga sebelum nge-submit sama si konsol ini, di belakang layar tuh dia bakal nge-validation dulu. Nah untuk yang Cloud Shell di sini tuh kita pakai detail control ya, jadi kita punya kontrol lebih ya, kita bisa banyak masukin flag maupun argumen apapun itu, yang penting ya sesuai dengan komen yang disediakan atau flag yang disediakan. Terus juga Cloud Shell ini cocok buat automation pakai scripting. Oke, udah kelar sih cuy secara teori tas 6. Jadi nlab-nya aku coba pakai, ini aku udah tas 100 ya. Jadi kalau aku overview tadi, pertama tuh kita bikin paket lewat konsol, lanjutnya kita bikin paket lewat lewat Cloud Shell. Terus juga kita tadi bikin ngupload file dari laptop ke Cloud Shell, ngupload file dari Cloud Shell ke Cloud Storage. Terus juga kita bikin persistent state di Cloud Shell, jadi kita nggak perlu masukin variabel secara manual terus menerus ya. Gitu cuy, ini aku udah 100, aku tag nlab langsung gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan infoin aja. Thank you teman-teman.